Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Kami dari Kanal 3 ingin mempresentasikan proyek mini kami, yaitu menghitung volume botol dengan metode volume benda pejal dengan luas penampang sejajar. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Satria Rohman, NIM 16025-081. Saya Putut Agregasi Hombing dengan NIM 16025-267. Saya Ahmad Tomdi dengan NIM 160-25315. Saya Muhammad Hanif Jamil dengan NIM 160-25129. Selamat pagi, saya Igusti Ngurah Dairawan dengan NIM 160-25453. Saya Hazal Mulia Atala Firman dengan NIM 160-25087. Selamat menyaksikan. Pada proyek kali ini dilatar belakangi oleh rumus geometri yang tidak akurat untuk botol berkontur kompleks. Sehingga kita di sini dalam proyek ini kita menggunakan integral tentu atau metode irisan untuk menghitung kapasitas dan usaha secara presisi melalui permodelan elemen hingga. Selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, kita mencari bagaimana memodelkan fungsi yang merepresentasikan bentuk botol yang berlekuk. Yang kedua, kita akan menghitung volume taksiran botol menggunakan metode volume benda pejal dengan irisan penampang sejajar dan membandingkannya dengan volume yang tertera. Dan yang terakhir, kita menghitung kerja yang diperlukan untuk mengosongkan cairan dalam botol dalam beberapa keadaan. Selanjutnya ada tujuan dari proyek ini. Pertama itu menentukan fungsi polinomial yang merepresentasikan bentuk botol yang berlekuk. Setelah itu tujuannya menghampiri volume botol menggunakan konsep volume benda pejal dengan irisan penampang sejajar. Setelah itu membandingkan hampiran dengan volume botol tertera. Yang tiga, menentukan usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk mengeluarkan cairan dalam botol dalam beberapa keadaan. Selanjutnya, di landasan teori yang kita gunakan dalam proyek ini. Analisis ini itu menerapkan satu prinsip slice and sum integral tentu. Sebagaimana volume dihitung dari integral luas penampang AX sama dengan pi Rx kuadrat. Setelah itu usaha dihitung dengan integral gaya Fx dengan integral Fx dx untuk menentukan total energi sedot dalam perpindahan fluida. Sementara gaya konstan menggunakan W sama dengan F kali D, gaya variabel itu memerlukan integral tentu. Proyek ini tuh menerapkan rumus W sama dengan sigma Fx dx untuk menghitung total usaha sedot pada variasi volume fluida. Untuk proyek ini sebenarnya cuma sedikit barang-barang yang kita perlukan, yaitu kita harus punya objek, yaitu di sini kita menggunakan botol minuman berkarbonasi dengan ukuran 390 ml, juga penggaris, dan untuk perangkat lunak kita ada GeoGebra, Google Colab untuk menggunakan Python dan kamera. Nah, untuk prosedur percobaannya sendiri sebenarnya itu cukup simpel. Yaitu pertama kita mengambil gambar dari botol tersebut, botol yang kita gunakan. Sekaligus kita ukur tinggi botol itu sebagai referensi skala saat kita masukkan ke GeoGebra. Nah, tadi setelah kita ambil gambar, kita masukkan gambar itu ke dalam GeoGebra dan disesuaikan ukurannya dengan skala yang kita ambil tadi dengan penggaris. Lalu kita berikan titik sampel di setiap tepian botol, yang kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa segmen yang didekati dengan fungsi polinomial dengan fit poly untuk guna menemukan fungsi jari-jari piecewise. Itu setelah kita mengetahui fungsinya, kita bisa menghitung volume benda putar menggunakan integral tentu dari kuadrat fungsi jari-jari dari masing-masing segmen. Selanjutnya, menghitung usaha pemompaan fluida pada 3 kondisi, yaitu saat penuh, 75% dan 50%, dengan menggunakan prinsip integral fluida yang seperti dijelaskan sebelumnya. Setelah kita sudah menemukan volume dan usaha, kita bisa membandingkan hasil perhitungan volume tadi dengan volume yang ada di kemasan, dan kita bisa menentukan galat dan
alasan kenapa bisa terjadi hal tersebut. Oke, di sini kita akan melakukan digitalisasi dan penentuan koordinat. Pemodelan dilakukan via GeoGebra dengan melakukan profil botol pada bidang kartesius. Seperti yang kalian lihat di sini kita melakukan titik-titiknya. Ya, boleh lanjut. Karena kompleksitas bentuk fungsi tunggal tidak efektif, solusinya adalah pendekatan piecewise 5 segmen yang dilakukan dengan regresi polinomial derajat 3 sampai 5. Seperti yang kalian lihat, kita membagi R1 jadi badan bawah, R2 badan tengah, R3 bahu botol, R4 leher bawah, dan R5 tutup botol. Lanjut. Di sini kita seperti yang kita lihat ada yang dari polinomial derajat 1 dari D sampai I, yang tengahnya itu I sampai R derajat 3, dan R sampai M derajat 2, M sampai O derajat 3, dan O sampai Q derajat 2. Oke, sekian dari saya. Lanjut. Oke, selanjutnya kita kan tadi udah dapat fungsi polinomial piecewise. Nah, kita pengen ngitung perhitungan volume botol. Jadi untuk hitung volume botolnya ini kita pakai konsep sigma, kita menjumlahkan hasil integral dari kelima fungsi piecewise tersebut. Nah, karena tadi ada derajat 5, maka kita menggunakan teknik integrasi numerik menggunakan bantuan software yaitu Python. Jadi kita mengintegralnya menggunakan komputasi. Next. Nah, ini hasil dari kode Python dari Google Colab yang sudah kami desain sedemikian rupa. Jadi hasilnya ada di next slide. Nah, jadi hasilnya itu untuk badan bawah ada di 141,26, terus ada 146,99, 65,97, 18,53, dan 9,87. Jika ditotalkan hasilnya adalah 422,62. Next. Nah, di sini tuh ada dua hasil. Yang pertama, 422 volume seluruh botolnya. Sementara itu kita menggunakan titik acuan yaitu M, yaitu volume air. Kita mendapatkan hasil sebesar 394,22. Next. Nah, kita membandingkan nih antara volume airnya, cairannya, dan labelnya. Kita mendapatkan galat sekitar 1,08%. Nah, ini tuh disebabkan karena simplifikasi dari fungsi polinomialnya, dan juga ada ketebalan plastik serta penyederhanaan bentuk botol. Next. Sementara itu, kalau untuk perbandingan dengan total volume, diakibatkan oleh si botol Coca-Cola ini nggak seluruhnya berisi cairan. Ada ruang sedikit untuk karbon dioksida. Jadi pasti hasilnya ada perbedaan, dan kita di sini menemukan perbedaannya sekitar 30 mili. Next. Oke, selanjutnya adalah perhitungan usaha kondisi. Pertama-tama kita memakai prinsip yaitu sama seperti yang sudah dijelaskan di awal. Luas pemampang dikali dengan fungsi jarak, dan itu merupakan usahanya. Nah, di sini kita memakai rho, G, dan P rho-nya bernilai 1 gram per cm kubik, G-nya 980 cm per second kuadrat, dan nilai P-nya kita menggunakan pendekatan 3,14. Maaf. Nah, untuk perhitungan kondisi yang pertama, dari rumus yang sudah kita masukkan seperti yang ada di slide, maka kita dapati bahwa besar usaha yang dilakukan jika kondisi A, yaitu menghabiskan dari full hingga habis, dan ditinjau dari 5 cm dari atas tutup botol atau dari atas mulut botol, kita dapati usahanya sebesar 0,7321 joule. Sementara untuk kondisi yang kedua, kita bisa dapati bahwa total usahanya adalah 0,2650 joule. Hal ini ditinjau dari mulut botol. Dan untuk kondisi yang ketiga, kita dapati bahwa total usahanya 0,2064 joule. Lalu perbandingan usaha, di sini kenapa bisa terjadi perbedaan antar tiap kondisi? Karena bisa kita lihat dari persen massa cairan yang dipindahkan, tiap kondisi berbeda-beda, terutama pada kondisi pertama. Kondisi pertama cukup lebih banyak dibandingkan kondisi kedua dan ketiga, sehingga beda antara usaha pertama dengan usaha kedua dan ketiga cukup jauh. Oke, di sini saya akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya disarankan melakukan pengukuran manual menggunakan jangka sorong untuk mengkonversi jari-jari rod X menjadi jari-jari R in X, sehingga galat akibat volume material plastik dapat dieliminasi dari perhitungan.
Perlu dilakukan pengukuran volume fisik dari permukaan cairan hingga bibir botol untuk mendapatkan data perbandingan yang persisi terhadap volume label 390 mili. Penggunaan teknologi 3D scanning direkomendasikan untuk menetapkan profil dasar botol yang kompleks secara eksak sehingga perhitungan volume dapat dilakukan tanpa memerlukan faktor koreksi manual. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Silakan mencet like, komen, dan subscribe. Dan coba cari IG kami masing-masing ya.